Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kali ini lintas batas dimensi ingin mengulas tentang beberapa sumur atau telaga atau sendang yang berada di kawasan Gunung Lawu. Gunung Lawu yang berada di perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur, tepatnya pada Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Magetan, Jawa Timur, dengan ketinggian sekitar 3.265 meter, menyimpan banyak sekali misteri. Di antaranya juga terdapat beberapa sendang atau mata air yang masih dikeramatkan oleh orang-orang yang khususnya pelaku kebatinan atau orang-orang yang masih gemar dengan lagu-lagu spiritual. Ini adalah sendang atau sumur Jolotundo yang sebenarnya letaknya di kedalaman, jadi tidak berada di atas, jadi kita harus masuk melalui lorong-lorong, dan konon juga di dalam ini juga setiap kali kadang terdengar suara deburan ombak dari laut selatan, dan ini masih sangat dikeramatkan oleh beberapa orang pelaku spiritual yang rutin mengadakan acara-acara di bulan-bulan tertentu atau di hari-hari tertentu. Biasanya para pendaki juga seringkali datang ke beberapa sumur untuk mengambil airnya, tapi ini juga tidak selalu ada airnya karena hanya dari tetesan-tetesan melalui rongga-rongga gua atau batuan. Ke Gunung Lawu ini sebenarnya bisa melalui beberapa jalur pendakian, antara lain juga lewat Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, lewat Candi Cetol juga bisa, dan lewat Magetan juga bisa. Dan Gunung Lawu mempunyai 3 puncak, yaitu Hargo Dalem, Hargo Tumiling, dan Hargo Tumilah. Ini adalah Telaga Kuning yang berada di sebelah barat Hargo Tumilah, dan kelihatan juga pasar Dieng atau pasar setan dari sini yang terkenal sangat unik, bahkan sangat angker. Saya punya pengalaman banyak juga di pasar setan ini dulu, tapi lain kali mungkin saya ceritakan kejadian-kejadian yang pernah saya alami di pasar setan. Ini kita akan berjalan menuju ke Telaga Wali. Pada tahun berapa ya, tahun 2000-an dulu masih belum banyak bangunan, masih alami sekali. Namun sekarang di tahun 2012 sudah banyak sekali bangunan-bangunan, mungkin didirikan oleh orang-orang pertapa atau orang-orang yang berniat untuk mengadakan ritual atau apa, mungkin saya nggak tahu. Tapi yang jelas dulu tempat ini juga sangat-sangat sangat sakral sekali. Sekarang ada beberapa bangunan yang dibangun oleh orang-orang dari mana-mana, ini mungkin saya nggak tahu. Jadi kalau mau naik ke Telaga Wali ini, kita satu jalur lewat sama persis dengan jalur yang mau ke Pringgondani. Jadi dari kampung terdekat Blumbang itu nanti bisa dititipkan motor atau mobil di sana, dan kita jalan naik ke atas. Setelah sampai di Pringgondani nanti ada jalan naik lagi setapak menuju ke Telaga Wali. Dan Pringgondani ini sebenarnya dari zaman dahulu kala sudah sangat dikeramatkan,
Dan dulu juga masih belum banyak bangunan-bangunan, belum banyak warung-warung makan, belum banyak orang. Bahkan dulu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah sini, Gus Dur juga pernah naik ke sini, dan semasa muda yang jelas tentunya, karena di Pringgontan ini juga sangat terkenal tentang apa ya, bagi orang-orang yang mempercayai tentang derajat pangkat kaluhuran dan apa yang berkaitan dengan kekuasaan yang jelas tuh. Oleh karena itu banyak para pejabat yang naik untuk bertirakat atau berziarah, bukan berziarah ya, karena ini semacam petilasan, bertirakat ke Pringgontani ini atau ke beberapa tempat yang lainnya juga di sekitaran Pringgontani dan di sekitaran Gunung Lawu. Bahkan dalam kehidupan dunia keraton Solo atau Surakarta ini, dalam kepercayaan Jawa, manusia bisa meminta kepada penguasa di 4 penjuru angin, termasuk tentu saja jika dia atau beliau menjadi seorang penguasa atau raja, yaitu di sebelah selatan ada Ratu Kidul atau Nyai Roro Kidul di Laut Selatan atau Samudra Hindia. Di sebelah barat ada Kanjeng Ratu Sekar Kedaton yang berada di Gunung Merapi, dan di utara adalah Betari Durga yang berkedudukan di hutan Krendowahono. Ada di video saya sebelumnya. Dan di petilasan Pringgondani adalah salah satu penguasa wilayah timur, yaitu tempat petilasan Prabu Brawijaya V. Bahkan di sini juga dikenal sebagai Kanjeng Sunan Lawu. Namun semua itu adalah kepercayaan saja, terlepas dari di luar konteks agama. Bukan berarti saya tidak menggunakan agama, bukan, tapi saya tetap menggunakan agama. Tapi itulah kepercayaan orang-orang dahulu yang mempercayai beberapa kekuatan-kekuatan jauh sebelum mungkin agama itu masuk ke bumi Nusantara ini. Mereka sudah, orang-orang Jawa khususnya, mempunyai keyakinan atau kepercayaan tersendiri yang disebut aliran kepercayaan. Dulu zaman Pak Harto atau Putin Soeharto juga ada di acara TVRI itu, acara aliran kepercayaan itu dulu oleh Putin Soeharto juga dibina atau dirangkul. Tapi itu bukan dalam arti agama. Kita juga ya kearifan lokal aja, jadi jangan terlalu menjudge bahwa yang diceritakan di luar agama. Enggak, ini hanya sebuah sejarah masyarakat di Jawa Tengah, khususnya di Solo dan Jogja dahulu seperti itu. Dan bahkan sampai sekarang ritual larung sesaji di beberapa titik yang dilakukan Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta setiap tahun masih rutin dilakukan di Gunung Lawu, di Krendowahono, di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi, masih dilakukan atas dasar memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bukan kepada para penunggunya. Jadi terkadang kita kalau tidak jelas dan jeli memahami tentang ritual-ritual seperti itu, pada akhirnya kita menganggap musyrik. Sebenarnya bukan musyrik, yang diminta bukan batu atau jin atau makhluk halus. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Allah, hanya di tempat-tempat yang dipercaya oleh orang-orang Jawa atau orang-orang keraton itu, tempat-tempat yang mempunyai nilai sejarah atau mungkin mempunyai yoni atau mempunyai power yang besar gitu. Dan tempat-tempat yang dipercaya mempunyai power yang besar itu juga antara lain
Gunung Merapi, Gunung Lawu, dan termasuk Pringgondani sendiri, karena Pringgondani juga berada di lereng Gunung Lawu, persisnya dari ketinggian sekitar 1.300-an meter mungkin. Kalau di Gunung Lawunya kan sekitar 3.265 meter. Dan Pringgondani sendiri berasal dari kata pring yang artinya bambu, gon itu berarti tempat, dani itu memperbaiki. Jika diartikan secara menyeluruh, memiliki arti tempat yang digunakan untuk memperbaiki diri atau tafakur. Orang-orang yang kesini biasanya mereka melakukan sesuatu keperluan atau sesuatu yang mungkin ada kaitannya dengan derajat pangkat, atau mungkin ada kaitannya dengan apa yang mereka inginkan atau gayuh dalam bahasa Jawa. Dan di Pringgondani ini sendiri yang dikomandani oleh Eyang Panembahan Koconegoro sebagai danyang besarnya di Pringgondani, yang tinggal di Pringgondani. Sebenarnya di sekitar Pringgondani itu banyak sendang kecil-kecil itu, tapi yang saya ulas hanya 5 saja, yaitu Sendang atau Telaga Wali, Sendang Manten, Sendang Gedang, Sendang Derajat, dan Sumur Jolotundo. Sebenarnya masih banyak yang kecil-kecil di seputaran Pringgondani sendiri juga ada loh, di bawahnya itu apa namanya saya lupa. Sendangnya kecil tuh, airnya juga jernih itu. Dan ini adalah Sendang Manten. Ini kalau kita naik ke Pringgondani, sebelum ke Pringgondani kita ke kanan itu ada 7 pancuran air yang mengalir dari dalam perut bumi, yang diberi peralon. Itu ada 7 grojokan atau pancuran yang biasanya dipakai oleh orang-orang sebelum naik ke Pringgondani atau ke Palenggan. Di atas itu orang biasanya mensucikan diri dulu, di mandi di sini sebelum naik. Dan dingin sekali airnya. Saya biasanya kalau ke sini malam, sehingga saya ukur waktunya dari bawah itu sekitar jam 10 gitu. Jadi begitu sampai ke atas sekitar jam setengah 12 sudah nggak pakai istirahat, langsung harus cepet-cepet mandi di 7 pancuran ini, karena kalau berhenti sebentar kena angin, dinginnya setengah mati, dan dipastikan akhirnya tidak jadi mandi. Beberapa kali saya dulu mengalami hal seperti itu. Kebetulan pas ada rombongan perempuan dari mana ngantri, sehingga akhirnya kedinginan, nggak jadi mandi karena takut penyakit aja. Kita tirakat juga harus selalu menggunakan logika, jadi jangan ngawur. Kalau saya seperti itu, menggunakan akal, manakala fisik kita juga tidak kuat atau tidak mampu. Saya tidak pernah memaksakan. Kalau lapar ya makan gitu aja, kalau puasa di rumah. Saya selalu seperti itu. Biasanya bawa wedang jaya, atau kalau nggak di atas tuh warung-warung juga ada kalau kita pas tidak berpuasa, dengan harga kadang-kadang yang cukup mengagetkan. Makanya itu seringkali kita kalau jajan di warung-warung Pringgondani itu ada baiknya kita harus bawa helm. Jadi ngono itu kepruk regone ora kaget. Bisa jadi itu mie goreng, nasi goreng dengan teh bisa berdua bertiga bisa 150-200 ribu.
kadang-kadang orang-orang kita tuh juga seperti itu, memanfaatkan keadaan, padahal itu salah sebenarnya. Orang jadi kapok mau jajan lagi ke situ, tapi karena saya udah banyak yang kenal jadi ya nggak pernah ngalami dikepruk harganya. Ini adalah Sendang Gedang, jadi sebelum kita belok ke kanan ke Sendang Temanten tadi atau Pancuran 7, ini kita melewati ini. Biasanya orang berendam kungkum di sini setiap bulan Suro atau mungkin di hari-hari biasa, di hari Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon, biasa orang juga melakukan ritual kungkum di sini. Dan dari dulu sampai sekarang masih banyak orang yang melakukan ritual topo kungkum di Sendang Gedang ini, dan ini juga tempat yang sangat wingit atau disakralkan sekali oleh orang-orang pelaku spiritual, karena ini bagian dari kawasan Pringgondani. Tepatnya ini kan berada di bawah sebelum kita naik menuju ke Palenggatan. Dan biasanya ramai sekali kalau malam-malam tertentu. Neptu 40 hitungan 3 hari yang mereka biasa cari, yang ada Selasa Kliwonnya atau jatuh Jumat Kliwonnya, biasanya orang juga tirakat di sini. Ini adalah Sendang Derajat yang fenomenal, dari dulu sampai sekarang airnya juga selalu ada, dan ini jadi tempat rujukan para pendaki gunung maupun para pelaku spiritual. Biasanya mereka bermunajat atau memohon derajat pangkat, dipercaya seperti itu, karena ini berada di paling atas. Walau di paling atas dalam arti bukan di Argo Dumilingnya, tapi di paling atasnya Argo Dumilah naik sedikit. Ini termasuk di puncak Gunung Lawu, posisi Sendang Derajatnya ini. Dan di sini sekarang juga banyak dibangun pos-pos untuk istirahat, ada warung-warungnya juga, makanya Gunung Lawu ini sekarang ramai. Mungkin demikian dulu lintas batas dimensi.